Ibnu Sirin, seorang tabi'in, dikatakan Ibnu Sirin ini kalau siang dia tertawa sama orang, ya, Masya Allah, hidupnya senang sama orang. Fa'idha jannal lail faka'annahu qatala ahla qaryah. Tapi kalau sudah malam tiba, dia itu menangis seakan-akan telah membunuh orang satu kampung. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, salah satunya wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ain. Orang yang mengingat Allah sendirian, bukan di depan orang. Nangis di depan orang gampang. Kadangkala orang Masya Allah sholat di Masjid Nabawi pada nangis. Masya Allah. Setelah sholat, sahibnya tanya, antum kenapa nangis tadi? Ya imamnya nangis, nggak enak gak nangis kan. Jadi kadang-kala terharu. Kan antum kadang-kala ada orang nangis, antum ikut nangis. Padahal nangisnya antum hanya terharu. Yang di hadis ini disebutkan menangisnya itu karena takut kepada Allah. Bukan karena terharu. Orang cerita tentang orang tua, pidato tentang orang tua, kemudian menangis. Menangisnya itu karena apa? Haru. Karena dia ya Allah ya. Kalau takut sama Allah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, antum harus punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Imran bin Khalid bercerita bahwasanya Muhammad bin Wasi', salah seorang alim ulama, subhanallah, yang dikatakan Muhammad bin Wasi' ini, kalau dia berdoa, tentara itu aman sudah. Muhammad bin Wasi' kalau dalam peperangan, pernah dalam satu peperangan, ada salah seorang panglimanya tanya, mana Muhammad bin Wasi'? Carikan dia. Cari, Muhammad bin Wasi' sedang berkomat kamit dengan tombak dia pegang. Dan dia menunjuk ke langit. Apa kata panglimanya? Jarinya. Ibn Wasi' ini lebih aku cintai daripada 1000 tentara. Apa yang dia lakukan? Allah kabulkan doa dia. Imran bin Khalid cerita, sesungguhnya ada orang, katanya Muhammad bin Wasi', ada orang yang menangis selama 20 tahun, istrinya nggak tahu. Dia nangis satu kasur jamaah, istrinya nggak tahu. Kadang-kadang kita kalau nangis, Masya Allah. Kapan menangisnya? Menangisnya mesti kalau kena musibah. Ditinggal mati anak menangis. Bangkrut nangis. Sakit nangis. Gak pernah kita nangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita berpikir. Selama hidup kita, berapa kali nih kita nangis karena Allah? Hitungan tuh. Ada orang-orang yang selama hidupnya gak pernah nangis karena Allah. Maka kalau gak bisa, kita harus menangis. Kenapa Anda gak bisa nangis? Karena tangisan itu salah satu tanda kelembutan jiwa seseorang. Ibnul Mubarak bercerita tentang Imam Malik. Kata Ibnul Mubarak, Imam Malik ini, ma ra'aitu ahadan irtafa'a mithla Malik. Aku enggak pernah lihat seorang yang bisa lebih tinggi dari Imam Malik. Dari sisi keilmuan, kehormatannya, kewibawaannya, harismatiknya, Masya Allah. Kata Ibnul Mubarak, laisa lahu kathiru salatin wala siyam. Aku kalau ngelihat dia itu gak banyak sholat sunnahnya. Gak banyak puasa sunnahnya. Tapi kayaknya nih. Dia itu memiliki sarirah. Memiliki sebuah amalan tersembunyi yang gak ada orang yang tahu. Allah angkat. Al-Imam Al-Zahabi mengatakan. Dulu tuh para sahabat dan tabi'in. Yastahibbun an yakuna lirrajul khabi'ah min amalin salih. La ta'lam bihi zawjatuhu wala ghairuha. Dulu tuh orang-orang dari kalangan salafus saleh. Mereka menganjurkan agar setiap orang memiliki amal soleh tersembunyi. Yang istrinya tidak tahu. Yang keluarganya gak tahu. Antum mungkin jamaah ngelihat jalan becek di kampung. Jalan becek di kampung, antum datang ke sebuah tempat, tolong jalan di sana di aspal atau di apa. Orang kampung gak ada yang tahu.
Selama hidup mereka ngelewatin jalan itu, tuh antum yang bikin jalan itu. Tapi nggak ada yang tahu. Istri antum pun nggak tahu. Perlu kita punya amalan seperti itu. Nggak ada orang yang tahu. Supaya Allah jagain kita. Agar kita istiqamah. Kemudian yang ke-8. Tidak berlebih-lebihan. Jangan ketika hijrah akhirnya berlebih-lebihan. Yang tidak wajib kita jadikan wajib. Antum ingat kisah sahabat 3 orang. Ingat jemaah. Gimana kisahnya? Ana kasih hadiah. Fadhal. Antum udah dapat hadiah belum? Oh, oke. Fadhal. Yang pertama, saya nggak akan nikah. Yang satu nggak akan menikah. Terus nggak mau sholat terus-terusan. Puasa nggak buka-buka. Puasa nggak buka-buka. Buka apa maksudnya? Nah. Baik. Puasa terus. Ya berbuka lah. Masa nggak berbuka dia? Puasa terus menerus ya. Waktunya berbuka gitu. Tapi besoknya puasa lagi. Yang ketiga? Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Lihat tuh. Kisah 3 sahabat. Yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin bertobat. Ingin hijrah dari semua amalannya. Yang buruk. Untuk lebih baik. Mereka berkata, aku tidak akan menikah. Satunya. Karena dia berpikir menikah itu bisa menghalangi ibadah dia. Jelas. Allah mengatakan wanita itu ujian. Istri itu sebagian jadi musuh. Suami yang biasanya sholat tahajud. Mau sholat tahajud sama istrinya dipegangin. Nggak bisa sholat tahajud. Yang biasa puasa sunnah sejak menikah. Nggak pernah puasa sunnah. Ada anak-anak muda yang sebelum nikah, Masya Allah puasa sunnah. Iya Ustaz, anak dulu puasa sunnah untuk menahan nafsu. Udah nikah, alhamdulillah sudah. Nah, umpamanya. Jadi ada orang yang ingin puasa, yang ingin nikah terus tadi. Kok ingin nikah terus jemaah? Yang tidak mau menikah, yang pertama. Karena dia berpandangan kalau menikah itu bisa mengurangi ibadah dia. Yang kedua, ingin puasa sunnah terus selama-lamanya. Yang ketiga, ingin sholat malam terus-terusan dan tidak tidur. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi melihat ini nggak benar nih. Beliau langsung naik mimbar. Dikumpulkan semua sahabat. Ini ada sebuah pemikiran yang nyeleneh. Sebagian orang berpandangan ini baik. Orang kalau berpandangan suatu amalan itu baik, mungkinkah dia bertobat? Nggak mungkin. Orang itu bertobat ketika berpandangan ini salah. Tapi ini 3 sahabat berpandangan itu baik. Maka Rasulullah SAW langsung naik mimbar. Dia kumpulkan para sahabat. Ma balu aqwamin yaquluna kadza kadza. Beliau mengatakan ada apa nih orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Beliau tidak menyebutkan nama mereka. Karena bukan namanya yang penting. Tapi yang ucapan mereka ini yang perlu diluruskan. Siapapun yang mengatakan salah. Kalau ucapan itu salah. Itu termasuk adab dan etika Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan. Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Ketahuilah aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku itu sholat malam dan aku tidur. Aku itu puasa dan aku juga gak berpuasa. Aku berbuka. Artinya pada beberapa hari beliau puasa, beberapa hari beliau nggak puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Maka jangan berlebih-lebihan antum. Jangan sampai antum karena hijrah baru taubat akhirnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang sunnah antum katakan wajib, mereka katakan sunnah. Dan cuma antum ingin komitmen untuk melaksanakan